saudara, jumpa lagi bersama saya Tiara Nandika dalam program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Rabu 20 Januari 2021. Berbagai informasi menarik seputar Kabupaten Ketapang akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang membantah isu miring yang dimuat oleh salah satu media online tentang proyek pembangunan puskesmas di Pemahan. Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang diterpa isu miring tentang proyek pembangunan puskesmas di Pemahan. Isu tersebut berasal dari berita yang dimuat salah satu media online yang mengatakan penyerapan dana dari pembangunan puskesmas sudah 30% itu adalah sebuah kebohongan. Namun pihak Dinas Kesehatan sendiri membantah berita tersebut dan mengatakan bahwa berita tersebut adalah sebuah opini sepihak. Sebenarnya di lapangan kami sudah melaksanakan kegiatan. Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan mulai bulan Desember, tanggal 12 Desember kalau tidak salah. Karena sebelumnya pada bulan Agustus itu sudah mau dilaksanakan, namun ada hal-hal yang berkaitan dengan keadaan kahalah yang tidak dapat kami tanggulangi oleh kita semua pihak, jadi kami memohon penundaan untuk melaksanakan pekerjaan sehingga situasi aman, kami memulai pekerjaan kembali. Kami kemarin kan sesuai dengan Perpres aturan bahwa kami mesti kalau kontraktor harus memberikan uang muka sebanyak 20%. Kemudian uang muka tersebut dan mereka berikan bahan-bahan dan mereka sudah kerjakan. Kemudian pada saat ini progres pekerjaan itu sekitar 10%. Jadi agak keliru menyebutkan 30% jadi 20% termasuk bukan begitu. 20% itu adalah uang mukanya, 10% pekerjaannya sekarang. Kemajuan pekerjaannya sekarang sudah 10%. Kedepannya kami terus melaksanakan sesuai dengan perintah peraturan Presiden bahwa kegiatan yang tertunda harus dilaksanakan sampai selesai. Kemudian saya menyampaikan juga agak sedikit keliru dari berita kemarin menyatakan bahwa uang tersebut ada di tangan Dinas Kesehatan. Sesungguhnya tidak ada uang tersebut, ada sisa uang maksud saya itu 80% itu ada di Badan Keuangan Daerah. Jadi kita tidak ada dengan kita, tidak ada kita misalnya menyimpan atau menaruh di rekening lain, tetapi ada di rekening pemerintah daerah, yaitu melalui bendahara daerah yaitu BKAD, gitu. Selanjutnya kami sampaikan juga, selain itu kan kita juga ada alat-alat kesehatan seperti ambulan dan sebagainya sudah tersedia dan sudah kami siapkan, dan barang tersebut belum kami diserahkan ke puskesmas Pemahan karena puskesmasnya belum selesai, jadi kami simpan dulu di sini. Ada masuk juga kendaraan bermotor juga ada, jadi ada beberapa yang sudah kami tinggal, tetapi kami belum menyerahkan karena puskesmasnya belum selesai. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang membantah berita tersebut. Ia mengatakan pembangunan puskesmas Pemahan sempat tertunda karena beberapa hal seperti kebakaran hutan lahan, namun kemudian pembangunan kembali dilanjutkan sejak Desember 2020. Saya Hendra Yadi, Sekretaris Forum Komunikasi LSM Kabupaten Ketapang. Dengan ini mengklarifikasi berita yang dibuat oleh kedua oknum LSM tersebut, bahwa berita yang mereka sampaikan melalui salah satu media massa itu sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta dan regulasi yang ada, karena mereka tidak memahami seperti apa aturan yang telah dibuat berdasarkan Kepres. Juga mereka tidak memahami regulasi yang ada dibuat oleh pemerintah. Faktanya di lapangan tidak seperti itu, karena di lapangan sampai saat ini progres pekerjaannya sudah dilakukan oleh pihak kontraktor, berada di posisi 20-30% pekerjaan. Gitu. Sebenarnya kalau dari pihak kontrol sosial atau LSM ingin membuat suatu pemberitaan tentang pembangunan di Kabupaten Ketapang, seharusnya mereka
konfirmasi. Dan kita kan ada organisasi Mbak, ada organisasi itu forum komunikasi, harusnya ini dirapatkan dalam forum apa, tapi hal itu kan tidak dilakukan oleh kedua oknum LSM tersebut. Kemudian kalaupun kita sebagai kontrol sosial mau membantu pemerintah daerah atau kita mendukung pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam pembangunan, sepanjang pembangunan itu untuk kepentingan orang ramai, untuk orang banyak, sebenarnya kita harus dukung bagaimanapun. Jangan asal kita bikin aja yang sangat tidak bisa. Ya, berarti jelas saja pernyataan dari dua orang LSM tersebut itu berdasarkan opini mereka sendiri. Ya, itu berdasarkan opini dan asumsi pribadi, karena tidak sesuai dengan fakta dan regulasi yang ada. Sekretaris Forum Komunikasi LSM Kabupaten Ketapang mengatakan berita tersebut tidak berdasarkan dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dita Oktari Maulidia, Muhammad Naufal melaporkan untuk Ketapang TV. Suasana pemakaman pasangan suami istri korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 asal Kabupaten Ketapang Rabu 20 Januari 2021 berjalan dengan hikmat. Pasangan suami istri ini dimakamkan di pemakaman Katolik Payakumang, Kabupaten Ketapang. Saya Tania, mewakili segenap keluarga besar, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat dalam proses perjalanan Papa dan Mama dari Jakarta hingga Ketapang. Dari tim DVI, Basarnas, Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya. Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, Bupati Martin Rantan beserta jajarannya. Bapak Uskup Keuskupan Ketapang, Monsinyur Pius, Romo Laurentius Sutadi, Romo Sepo, Romo Pamungkas, Romo Soekardi, dan Romo Yuli di Ketapang. Romo Hadi dan Yus Adrianto di Jakarta, dan semua Romo yang telah mendukung kami dalam doa dan perhatian. Beginilah suasana pemakaman pasangan suami istri korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 asal Kabupaten Ketapang atas nama Melania Nelly dan Vincentius Yuskandar pada Rabu 20 Januari 2021. Pasangan suami istri ini dimakamkan di pemakaman Katolik Payakumang. Sebelum dibawa ke pemakaman, peti jenazah dibawa ke Gereja Katolik Santa Gema Galgani Ketapang untuk disembayangkan. Terlihat keluarga korban yang menggunakan baju putih dan beberapa kerabat menghantarkan pasangan suami istri ini ke tempat peristirahatan terakhirnya. Keluarga besar yang diwakili oleh Tania, anak perempuan almarhum Nelly dan Yuskandar menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu mulai dari pencarian para korban hingga pemakaman. Pada kesempatan ini saya sampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan harapan saya kalian semua kuat, kalian semua tabah dan kalian mampu menerima rencana Tuhan ini, dan kepada mereka yang sudah dipanggil Tuhan ini kiranya mereka mendapatkan tempat dalam rumah Bapa di surga. Amin. Romo Damianus Sepo mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap segala kebaikan almarhum Nelly dan Yuskandar diterima Yang Maha Kuasa. Paulina Piling, Putih Pratama Yuda melaporkan untuk Ketapang TV. Satu orang jenazah atas nama Beben Sofian, korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 asal Kabupaten Ketapang, tiba di Bandara Rahadi Usman Ketapang, Rabu 20 Januari 2021, sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah langsung disembayangkan di Masjid Al-Falah dan dimakamkan di pemakaman keluarga Haji Abdul Hamid, Kelurahan Kauman, Kabupaten Ketapang. Pemirsa Ketapang TV Jurnal, saat ini saya sedang berada di Bandara Rahadi Usman, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tepat hari ini, Rabu 20 Januari 2021, jenazah korban dari Sriwijaya Air SJ182 tiba. Bisa pemirsa saksikan di belakang saya terlibat beberapa keamanan seperti dari Polres dan satu unit ambulan yang sudah menunggu kedatangan jenazah. Kemudian jenazah akan dibawa ke rumah duka.
Jenazah Beben Sofian, yang merupakan korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, tiba menggunakan pesawat Nam Air dengan nomor penerbangan IN154 dari Pontianak, Kalimantan Barat. Diketahui beliau berangkat bersama istrinya, almarhum Ibu Hajah Rajana, namun istri beliau hingga saat ini belum teridentifikasi. Sesampainya di Bandara Rahadi Usman, Kabupaten Ketapang, jenazah langsung diterima oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan, dan Wakil Bupati Ketapang, Suprapto, serta Forkopimda Kabupaten Ketapang. Setelah itu jenazah langsung dibawa ke Masjid Al-Falah, Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, untuk disolatkan dahulu. Usai disolatkan, jenazah kemudian akan dimakamkan di pemakaman keluarga Haji Abdul Hamid Datuk Kaya Laksmana Muda, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Prosesi awal jenazah dibawa dari Jakarta pada pukul 5 subuh hari ini dan sekaligus transit di Pontianak melalui manajemen Sriwijaya Air. Kemudian untuk saat ini telah diserah terimakan dan dilepas oleh Gubernur Kalimantan Barat melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dan saat ini sudah menuju ke Kabupaten Ketapang dengan didampingi oleh pihak keluarga dari Jakarta 2 personel, kemudian dari anak almarhum Haji Beben Sofian bin Ian Sofian juga 1 personel, kemudian dari keluarga pihak Pontianak itu 1 personel. Rencananya setelah datang dan serah terima di Bandara Rahadi Usman Kabupaten Ketapang kepada pihak keluarga, jenazah akan disemayamkan atau disembahyangkan di Masjid Al-Falah Kabupaten Ketapang. Setelah itu langsung dimakamkan di makam keluarga Haji Abdul Hamid, gelar Datuk Kaya Muda Laksamana di Kelurahan Kauman. Proses ini dikawal oleh anggota TNI, Kepolisian, Satpol PP, Basarnas, BPBD, dan anggota PMI Kabupaten Ketapang. Wakil Bupati Ketapang Suprapto mengucapkan duka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi. Tiara Nandika, Tony Adam melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Dan Lantamal 12 Pontianak lakukan kunjungan kerja kedua Lanal yang ada di Kabupaten Ketapang pada Selasa 19 Januari 2021. Dalam rangkaian kunjungannya, dan Lantamal 12 Pontianak juga menghimbau kepada para satuan akan pentingnya menjaga ketahanan pangan. Dan Lantamal 12 Pontianak lakukan kunjungan kerja untuk meninjau keadaan lanal yang ada di Kabupaten Ketapang pada Selasa 19 Januari 2021. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kali dan Lantamal 12 Pontianak ke Kabupaten Ketapang. Dan Lantamal 12 beserta seluruh jajarannya berkunjung ke pos TNI Angkatan Laut di Sukabangun untuk mengecek keadaan fisik bangunan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan di pos Angkatan Laut tersebut. Selain itu, dan Lantamal 12 Pontianak juga turut meninjau markas pangkalan TNI Angkatan Laut yang ada di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Yang mana pangkalan Angkatan Laut di Kecamatan Kendawangan ini merupakan lahan yang dihibahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk membangun pangkalan TNI Angkatan Laut. Dalam kunjungannya, dan Lantamal 12 Pontianak, Brigjen Mar Andi Krukman juga melakukan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan program ketahanan pangan, seperti menanam dan memanen sayuran dan budidaya ikan lele. Salah satu tugasnya adalah mengembangkan objek-objek wisata yang berkaitan dengan air ataupun laut. Jadi bukan hanya di sini saja ya, dalam arti di Ketapang, tapi ada beberapa daerah juga demikian. Kita membantu pemerintah daerah agar wisata laut ini atau pinggir pantai ini bisa lebih berkembang. Sehingga niat masyarakat untuk bermain di laut serta menjaga kebersihan pantai. Iya, dan juga untuk menjaga kebersihan atau lingkungan daripada laut itu sendiri.
Dan Lantamal 12 Pontianak mendukung program ketahanan pangan dan menghimbau kepada seluruh satuan TNI Angkatan Laut untuk ikut mendukung program ini agar dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi TNI Angkatan Laut dan membantu masyarakat sekitar. Kami berterima kasih untuk bentuk dari Manunggalan TNI dan masyarakat dan juga bentuk dari sinergisitas antara instansi vertikal dalam hal ini TNI Angkatan Laut dengan lingkungan setempat, dan ini akan kita tindak lanjuti dengan program-program dari APBD Kabupaten Ketapang. Khususnya di daerah-daerah lingkungan wisata, artinya nanti tugasnya Dinas Pariwisata dan Budaya. Saya pikir demikian. Bupati Kabupaten Ketapang berterima kasih dan mengapresiasi Lanal Kabupaten Ketapang yang telah melakukan pembinaan terhadap masyarakat di sekitar kawasan pantai untuk menjaga kebersihan agar dapat memajukan pariwisata Kabupaten Ketapang. Uti Pratama Yuda melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Mulai 1 Januari 2021, Pemprov Kalbar meminta semua penumpang pesawat dan laut wajib menggunakan atau mendownload aplikasi e-hack. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi banyaknya surat keterangan hasil pemeriksaan PCR atau rapid test antigen palsu. 1 Januari 2021, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mewajibkan semua penumpang baik udara dan laut wajib mengakses aplikasi e-hack. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya surat keterangan hasil pemeriksaan PCR atau rapid antigen palsu yang digunakan oleh penumpang pesawat di bandara dan laut oleh sejumlah oknum. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, mengatakan, semua penumpang perjalanan baik udara maupun laut yang akan memasuki wilayah Kalimantan Barat harus mengakses aplikasi e-hack atau Healthy Alert Card yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Aplikasi e-hack ini sendiri dapat diunduh oleh masyarakat atau penumpang di aplikasi App Store atau Play Store secara gratis. Semua penumpang yang akan memasuki wilayah Kalimantan Barat, terutama dengan moda transportasi udara, itu harus terlebih dahulu menunjukkan hasil PCR negatif ke petugas KKP atau maskapai di bandara keberangkatan. Ya. Nah, seperti kita ketahui, Bapak Gubernur Kalbar yang pertama kali mengungkapkan bahwa itu surat-surat PCR itu banyak yang palsu. Dan ini sekarang baru kelihatan tuh. Jadi setelah diselidiki ternyata dari berita-berita itu banyak sekarang orang-orang yang menyelenggarakan atau memfasilitasi penumpang, memberikan penumpang dengan surat-surat PCR palsu itu sekarang pada ditangkap kan, dan memang ini berarti ada dan banyak ini di bandara-bandara oknum-oknum yang menjual PCR palsu ya. Nah, untuk supaya tidak terjadi berulang, maka mulai 1 Februari tahun 2021 nanti, itu setiap penumpang yang akan berangkat, itu mereka harus mengakses dulu aplikasi e-hack. Ini dibuat oleh Kementerian Kesehatan, di mana mereka bila mereka akan melakukan pemeriksaan laboratorium, mereka mengaplikasi e-hack dulu. Dari situ nanti mereka akan pergi ke laboratorium yang sudah tercantum dalam aplikasi e-hack. Ya. Nah, nanti laboratorium akan mengirimkan hasil itu ke hasil pemeriksaan PCR-nya ke aplikasi e-hack, sehingga di bandara itu para penumpang tinggal menunjukkan surat atau barcode yang ada di e-hack. Ya. Tidak lagi dalam bentuk kertas yang di-print. Ya. Jadi semuanya nanti sudah didigitalisasi dan ini akan berlaku mulai 1 Februari tahun 2021. Nah, jadi semua penumpang nanti yang akan berangkat mau keluar dari Pontianak maupun masuk ke Pontianak itu harus wajib menggunakan aplikasi e-hack, di mana nanti di situ mereka akan dicantumkan oleh laboratorium
yang kredibel, yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam aplikasi e-hak itu ya. Jadi nanti aplikasi e-hak yang akan memberitahu atau dibawa di dalam HP yang dibawanya bahwa di situ apa hasil PCR pemeriksaan PCR-nya ya. Jadi ini kecil sekali kemungkinan untuk dipalsukan karena laboratorium itu nanti langsung memberitahukan hasilnya itu ke e-hak. Jadi ada format digitalisasi dari hasil pemeriksaan PCR ini. Harrison menambahkan, dengan adanya aplikasi e-hak yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hasil PCR tersebut sangat kecil kemungkinan bisa dipalsukan. Untuk itu ia berharap agar nantinya masyarakat tetap patuh terhadap kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dari Kota Pontianak, Tiara Nandika, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Tiara Nandika beserta tim redaksi Ketapang TV Jurnal pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.